Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Alhamdulillah, kelas 7 rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan, waktu luang, kesehatan, Islam masih dibangunkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan salat subuh. Yang semua tersebut adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa yang membuat kita itu mendustakan semua nikmat-nikmat Allah ini? Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kita wajib mensyukurinya. Meyakininya bahwasanya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha baik bagi kita semuanya dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita butuhkan. Pada pertemuan kali ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang fajir, tentang keadaan orang-orang yang abrar, orang yang antonim dari orang-orang fajir. Bila kemarin telah disebutkan orang-orang fajir beserta sifat-sifatnya, beserta apa yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka, serta apa yang akan menimpa mereka, kita di sini akan disebutkan tentang orang-orang al-abrar. Siapakah mereka al-abrar itu? Di sini disebutkan pengertian dari al-abrar adalah mereka orang-orang yang beriman, yang jujur, beramal dengan kebaikan dan ketakwaan, yaitu al-abrar. Adapun definisi yang lebih ringkas, al-abrar itu adalah orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Orang yang senantiasa mengiringi kebaikan yang satu dengan kebaikan yang lainnya. Itu adalah al-abrar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illin. Benar-benar sekali-kali tidak. Inna kitabal abrari lafi 'illin. Sesungguhnya buku catatan orang-orang al-abrar, orang-orang yang berbakti, orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan itu dalam illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Apa kalian tahu apakah itu illiyin? Apa itu illiyin? Kitabun marqum, yaitu buku catatan yang tertulis, marqum yang sedikit maupun yang banyak. Yashaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh al-muqarrabun. Muqarrabun itu orang-orang yang dekat. Maksudnya di sini adalah malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang disaksikan oleh para malaikat. Amalan orang-orang abrar. Amalan yang ibadah maupun amalan yang bersifat muamalah, semuanya disaksikan oleh, tercatat dalam illiyun, dalam illiyin, yaitu kitab yang tercatat, kitab yang terjaga, yang disaksikan oleh para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang abrar nanti akan berada dalam kenikmatan. Alal araiki yanzurun. Alal araik, di atas dipan-dipan mereka akan saling berhadapan. Mereka akan saling berhadapan dengan pasangan-pasangan mereka. Di atas dipan-dipan mereka, ditemani pasangan-pasangan mereka, ditemani orang-orang yang mereka kenal ketika mereka di dunia. Mereka berhadap-hadapan, saling menyapa, bersendau gurau. Alal araik yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Diketahui
diketahui di wajah-wajah mereka nadratan naim, penuh kesenangan dan kenikmatan. Wajah yang penuh kesenangan dan penuh kenikmatan, ya gimana nggak seneng ditemani sama bidadari di surga, di atas dipan-dipan mereka bercengkrama. Yusqawna min rahiqim makhtum. Yusqawna min rahiqim makhtum. Yusqawna, mereka diberikan minum min dari rahiqim makhtum, dari minuman khamar yang dia tidak memabukkan. Hitamuhu mis. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Baunya seperti minyak wangi mix. Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Dan hendaknya kita yang semoga menjadi orang-orang yang abror itu, wa fi dzalika, dan untuk itu kita seharusnya berlomba-lomba mendapatkannya, mendapatkan kenikmatan surga, mendapatkan dipan-dipan beserta pasangan-pasangannya, dan mendapatkan minuman-minuman rahiqin makhtum. Seharusnya kita berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Apa yang kita bisa lakukan. Mizajuhu min tasnim. Dan khamar tersebut mizaju, dan campuran hu di situ adalah khamarnya tadi dari tasnim, sebuah campuran bernama tasnim. Apa itu? Aina yashrabu bihal muqarrabun. Tasnim adalah ainan, mata air, yashrabu biha, yang diminum dengannya, al muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah. Masya Allah ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sedikit dari kenikmatan yang akan didapat oleh orang-orang yang abrar, orang-orang yang senantiasa mereka melakukan kebaikan. Mereka al-aroik, mereka di atas dipan-dipan, buah-buahnya didekatkan bersama dengan pasangan, bersama dengan kawan, dengan mereka orang-orang yang mereka kenal ketika mereka di dunia. Insya Allah mereka bersindau gurau sambil minum khamr dengan tidak memabukkan, ladzidul lisaribin, yang lezat bagi orang-orang yang meminumnya, yang tercampur dengan tasnim, dengan yang dicampuri dengan tasnim, yaitu aina yashrabu bihal muqarrabun, yaitu sebuah mata air di surga yang hanya orang-orang yang dekat dengan Allah yang bisa meminumnya. Masya Allah, kenikmatan surga yang selama-lamanya, yang tanpa ada lagi terputus. Faedah dan kesimpulan dari ayat ini, yang pertama disebutkan catatan amal orang-orang fajir tadi di dalam sijin. Inna kitabal fujjari lafi sijin. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kitab catatan orang-orang yang beriman atau orang-orang abror itu inna kitabal abrori lafi illiyin, dalam illiyin. Keduanya sama, kitabum markum, keduanya sama, semuanya baik sijin maupun illiyin, semuanya kitab yang tercatat, yang baik maupun yang buruk, yang sedikit maupun yang banyak. Yang kedua, di dalam ayat tersebut terdapat pengagungan. Ya, pengagungannya dengan apa? Dengan pengulangan pertanyaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan perhatian atas bagi orang-orang yang membacanya. Inna kitabal abrori lafi inliyin wa ma adraka ma illiyun. Nah ini, sesungguhnya kitab-kitab orang-orang abror itu pada illiyin. Kamu tahu nggak illiyin itu apa? Beda dengan kalimat di ayat sebelumnya, inna kitabal fujjari lafi sijin. Sesungguhnya orang-orang fujar itu lafi sijin, tapi tidak ada pengulangan.
Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan bagi orang-orang yang baik kenikmatan. Wala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala qulubil basar. Kenikmatan yang Rasulullah SAW menyebutkan sifatnya. Wala ainun ra'at, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit dalam hati manusia. Nah, itu adalah kenikmatan surga yang mungkin yang sama hanya namanya saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, kullama ruziqu min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqana min qabl wa utubihi mutasyabihat wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Ketika orang-orang penghuni surga didatangkan kenikmatan-kenikmatan surga, mereka mengatakan, ini sudah dulu di dunia kami udah ada. Oh, tapi tunggu dulu, pasti rasanya berbeda mungkin, dan hanya penamaan saja. Ada semangka di surga, di dunia kita juga ada semangka. Oh, tapi tunggu dulu, coba dulu. Nah, itu sebagaimana yang diterangkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah tentang perbedaan kenikmatan dunia dan kenikmatan surga. Nah, yang keempat, persaingan yang benar, yaitu persaingan tentang apa? Fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan hendaknya kita atas dasar tersebut kita berlomba-lomba untuk apa? Untuk mendapatkannya, bersaing dengan teman sendiri, gak masalah. Ini persaingan yang sehat, persaingan yang bagus, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Naam, sedikit yang bisa kita pelajari, semoga bermanfaat. Aku qouli hada, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.